Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Christopher Jebas Banguna, Stamuk F5512017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu algoritma naive Bayes, contoh kasus dari algoritma naive Bayes, dan penyelesaian dari kasus tersebut. Dan untuk lebih lanjutnya, langsung saja kita ke materinya. Pertama adalah mengenai pengertian algoritma naive Bayes. Naive Bayes Classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naive akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Berikutnya adalah contoh kasus dari naive Bayes, yang dimana pada kesempatan kali ini contoh kasus yang saya gunakan adalah contoh kasus dari perakiraan cuaca dari Australia pada tahun 2017, dan ini terdiri dari 5 data yaitu precipitation, temperature max, temperature minimum, wind, dan weather itu sendiri. Dan dalam penyelesaiannya dengan naive Bayes, untuk memudahkan dalam pengklasifikasiannya, yang dimana data pada dataset terdiri dari bilangan desimal sebelumnya, maka dilakukan pemrosesan pada data yang dimana data diubah menjadi bilangan bulat dengan menggunakan label encoder, sehingga hasilnya sebagai berikut. Dan bisa dilihat ini adalah data yang sudah diubah dari sebelumnya adalah data desimal, bisa dilihat di sini 0,0, 1,10,9, dan dilakukan pemrosesan dengan menggunakan label encoder sehingga datanya menjadi data numerik atau data bilangan bulat, sehingga lebih mudah untuk diklasifikasikan nantinya. Dan di sini dia ada jadi 0, jadi 7, jadi 1, dan seterusnya. Dan begitulah. Selanjutnya pertanyaannya adalah, jika ada data X dengan kondisi yang sama dengan X sama dengan precipitation 0, temperaturnya 2, temperature min-nya 5, dan wind-nya 7, apakah weather yang akan terjadi atau cuaca yang akan terjadi pada kondisi X ini? Untuk menyelesaikannya bisa dilihat ada beberapa data kelas dari data training pada weather. Yang dalam kasus ini terdapat 3 data, yaitu C1 yang dimana weather-nya adalah drizzle atau gerimis dengan satu record atau satu data set, satu data, dan C2 weather-nya sama dengan rain yang dimana ada 8 records atau 8 data, dan C3 sama dengan weather sama dengan sun yang dimana terdapat 4 record atau 4 data yang ditotalkan menjadi 13 records atau 13 dataset data yang ada maksudnya. Selanjutnya, berdasarkan data di atas, pertama lakukan perhitungan P, X, K banding C untuk setiap kelas, yang dimana X itu merupakan kondisi, K itu adalah nilai dari kondisinya, dan selanjutnya adalah C itu adalah kelas, dan I adalah nama kelasnya. Yang dimana pertama adalah untuk precipitation, yang dimana untuk P sama dengan precipitation sama dengan 0, untuk weather drizzle itu adalah 1:1, yang berarti sama dengan 1. Untuk P precipitation-nya sama dengan 0, untuk weather rain itu adalah 1:8, yang dimana 1 adalah weather rain yang memiliki precipitation 0, dan 8 adalah total dari weather rain, sehingga hasilnya adalah 0,125. Dan terakhir untuk P sama dengan precipitation 0, untuk weather zone itu adalah 4:4, sehingga hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah untuk temperature max, di mana untuk P temperature max sama dengan 2, untuk weather drizzle adalah 0:1, yang hasilnya adalah 0, yang dimana 0 di sini berarti untuk temperature max untuk weather drizzle tidak memiliki temperature max sama dengan 2. Selanjutnya adalah untuk P temperature max sama dengan 2 untuk weather rain itu adalah 1:8, yang dimana nilainya adalah 0,125. Dan terakhir adalah untuk P temperature max sama dengan 2 untuk weather zone adalah 2:4, yang hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya adalah temperature min, di mana untuk P temperature min sama dengan 5, untuk weather drizzle itu 0:1 juga, yaitu hasilnya adalah 0, dan untuk
P temperatur min 5 sama dengan untuk weather rain itu adalah 3:8 sehingga hasilnya 0,375. Dan terakhir adalah untuk P temperatur min sama dengan 5, untuk weather sun itu adalah 1:4 dan hasilnya adalah 0,25. Dan terakhir adalah wind, yang dimana untuk P wind sama dengan 7, untuk weather drizzle adalah 1:1, yang dimana hasilnya adalah 1. Dan untuk P sama dengan wind sama dengan 7, untuk weather rain yaitu adalah 1:8 dan dimana hasilnya adalah 0,125. Dan terakhir untuk P untuk wind sama dengan 7, untuk weather sun dimana hasilnya adalah 0,4 yang hasilnya adalah 0, karena untuk weather sun tidak ada wind yang sama dengan 7. Lalu dari data yang sudah dihitung, dilakukan perkalian pada setiap data untuk setiap kelas yang ada, yang dimana pertama adalah P untuk X weather drizzle, dimana perkaliannya adalah 1 kali 0 kali 0 kali 1, yang dimana itu adalah hasil dari yang sebelumnya dan hasilnya adalah 0. Dan untuk P weather dari rain, yang dimana hasilnya perkaliannya adalah 0,125 kali 0,125 kali 0,375 kali 0,125, yang dimana hasilnya adalah 0,0007. Dan terakhir untuk P untuk X weather sun itu 1 kali 0,5 kali 0,25 kali 0 dan hasilnya adalah 0. Terakhir dari hasil tersebut maka dilakukan perhitungan dengan rumus P X banding CI kali P CI, yang dimana PX pertama adalah PX untuk PX weather drizzle, yang kali PX weather drizzle yaitu 0 kali total dari drizzle dan untuk semua data perbandingan dari data drizzle untuk semua data yaitu 1 drizzle banding 13, sehingga hasilnya adalah 0 karena dikalikan dengan 0. Dan kedua adalah untuk P X weather rain dikali P weather rain, dimana 0,007 kali 8 banding 13, yang dimana hasilnya adalah 0,004, 8/13 maksudnya. Dan terakhir adalah yang ketiga adalah P X untuk weather sun dan P kali P weather sun, yang dimana hasilnya adalah 0 kali 4/13, yang hasilnya adalah 0 karena dikali dengan 0. Dan dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan dapat diambil jawaban bahwa data atau kondisi X memiliki kelas weather sama dengan rain, karena kelas rain memiliki nilai perhitungan maksimum atau yang tertinggi, yaitu dengan nilai 0,004, sementara untuk drizzle dan sun itu adalah 0, dua-dua 0. Dan ya, mungkin sekian saja dari presentasi saya mengenai algoritma naive Bayes, contoh kasusnya dan cara penyelesaiannya. Dan mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.